pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita berkat kesehatan dan berkat sukacita. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal. Anak-anak pasti senang ya, karena kita akan bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Untuk mengawali kegiatan kita di minggu ini, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kebaktian. Mari anak-anak kita bersukacita bersama dan memuji nama Tuhan dengan lagu Dari Pulau dan Benua. Anak-anak bisa bangkit berdiri dan ikut menyanyi bersama Bunda ya. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan masih memberikan kami berkat kesehatan. Kami mau berdoa untuk kegiatan ibadah hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga Bunda Tuti yang akan menyampaikan cerita di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak sudah siap mendengarkan cerita? Mari duduknya yang baik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan cerita anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dari Bunda. Apakah anak-anak tadi sudah memuji nama Tuhan? Sudah berdoa? Hebat. Nah, sekarang sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan? Ya, cerita tentang kebaikan Tuhan di minggu ini tentang kasih Natal. Sudah siap mendengarkan? Yuk kita simak. Dulu, sebelum Tuhan Yesus lahir, Yohanes Pembaptis telah dulu lahir. Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi kelahiran Tuhan Yesus. Ayo, siapa tahu bapak dari Yohanes siapa? Ibu dari Yohanes Pembaptis siapa? Betul. Ya, dialah Bapak Sakaria. Bapak Sakaria bekerja sebagai seorang imam. Anak-anak tahu imam itu apa? Iya, kalau sekarang imam itu disebut Pak Pendeta. Bapak Sakaria mempunyai istri yang bernama Ibu Elizabeth. Coba lihat wajah Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth. Sudah tua bukan? Meski usianya sudah tua,
tetapi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet belum dikaruniai anak. Mereka ingin anak-anak, tetapi sampai masa tuanya dia belum mempunyai anak. Apakah Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet menjadi putus asa? Tidak, dia tetap taat pada Tuhan dan senantiasa berdoa pada Tuhan. Pada suatu hari, pada saat Imam Zakaria bertugas di Bait Allah, tampaklah malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran. Bapak Zakaria terkejut dan ketakutan. Tetapi apa kata malaikat itu? Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pada saat mendengar berita dari malaikat itu, Bapak Zakaria tidak percaya. Aku sudah tua, mana mungkin? Dan dia meminta tanda dari malaikat itu. Malaikat pun memberi tanda. Apa ya? Pada saat Imam Zakaria keluar dari Bait Allah, semua orang yang berkumpul di depan Bait Allah heran melihat Bapak Zakaria tidak bisa bicara. Ada apa ya? Nah, itu adalah tanda yang diberikan malaikat. Bapak Zakaria tidak bisa bicara sampai nanti lahirnya bayi dari Ibu Elisabet. Setelah selesai menjalankan tugasnya di Bait Allah, Bapak Zakaria kembali. Tidak lama Ibu Elisabet mengandung. Puji Tuhan, semua orang bersuka cita. Apalagi pada saat bayi itu lahir, Ibu Elisabet dan semua orang bersuka cita atas kelahiran anak itu. Pada saat itu banyak orang menanyakan kepada Bapak Zakaria, siapa nama anak itu? Bapak Zakaria pun dengan jelas mengucapkan namanya Yohanes. Bapak Zakaria sudah bisa bicara lagi. Puji Tuhan. Itulah tanda yang diberikan malaikat kepada Bapak Zakaria. Namanya Yohanes, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Itulah kelahiran Yohanes Pembaptis. Tuhan senantiasa menyertai, bahkan sebelum kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, Tuhan sudah mempersiapkannya dengan lahirnya Yohanes Pembaptis. Dia yang menyadarkan jalan kebenaran, dia yang menyadarkan banyak orang untuk percaya akan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, hari Natal sudah dekat. Apakah kita semua sudah mempersiapkannya dengan baik? Bagaimana ya caranya ya? Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita sehari-hari. Dan untuk mempersiapkan hati kita menyambut Natal, mari kita rajin berdoa. Setiap hari kita berdoa. Juga membaca firman Allah. Kalau anak-anak belum bisa membaca, bisa membaca dengan papa mama ya. Memuji Tuhan selalu agar hati kita senantiasa bersuka cita dan dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita juga bisa melakukan hal yang baik, yaitu berbagi kasih, peduli kasih kepada sesama. Kenapa? Karena Tuhan sudah sungguh mengasihi kita. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Mari kita berbagi kasih kepada sesama. Dan ingat, saat ini masih saat pandemi. Apa anak-anak? Iya, virus coronanya masih berjalan-jalan di mana-mana. Jadi kita masih tetap melakukan kegiatan dengan protokoler kesehatan. Apa hayo? Iya, cuci tangan dengan baik, menggunakan air mengalir dan sabun. Ya, jaga jarak. Ya, terus memakai masker ya. Juga jauhi kerumunan.
Kalau tidak ada perlu, di rumah saja. Belajar juga dari rumah kan? Percayalah kepada Tuhan, senantiasa kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Immanuel. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kembali kami menghadap kehadirat Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami dalam kami berkegiatan, di dalam kami melakukan aktivitas di setiap hari. Meskipun pada saat ini adalah masa pandemi, kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus berkati juga untuk masa-masa di mana kami mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Biarlah kami isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kami, di mana kami boleh menyebarkan akan kasih Natal. Terima kasih ya Allah, sebentar lagi kami mau melakukan kegiatan di hari ini. Mohon Tuhan berkati. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Salam sehat, salam beraktivitas. Tuhan memberkati.